Sebelum masuk ke bagian penjelasan dan penilaian mengenai tes menggambar manusia ini, teman-teman perlu tahu bahwa sebelum menggambar, panitia akan menginstruksikan untuk menyiapkan pensil HB dan kertas HVS. Tetapi pada saat saya tes menggambar manusia dulu, pensil HB disiapkan oleh peserta dan kertas HVS sendiri disiapkan oleh panitia. Setelahnya akan diberikan waktu 6 menit untuk menggambar manusia sesuai dengan apa yang dipikirkan saat itu. Yang sebelumnya dalam lembaran kertas dituliskan nama, nomor peserta, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya setelah menggambar selama 6 menit, panitia akan kembali menginstruksikan untuk menulis berapa usia dan apa jenis kelamin dari gambar manusia yang digambar. Yang kedua, apa yang sedang ia lakukan. Ketiga, apa cita-cita atau keinginan orang tersebut. Dan keempat, menguraikan masing-masing 5 kelebihan dan kekurangan dari orang tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memberikan interpretasi atau cara penilaian, cara mengetahui kepribadian seseorang dari coretan gambar yang teman-teman gambar pada saat psikotes. Jadi gambar ini adalah gambar saya ketika mengikuti tes psikotes sekolah kedinasan di tahun 2022 dan syukur pada saat itu saya lolos masuk dalam peringkat 5 besar ketika mengikuti tes. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi atau penilaian dari setiap coretan tangan teman-teman pada gambar manusia yang teman-teman gambar pada saat tes psikotes. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa panitia akan melihat kesan awal dari gambar teman-teman. Ketika teman-teman sudah selesai menggambar, panitia akan melihat kesan awal dari gambar teman-teman sebelum memeriksanya secara terperinci. Jadi gambar dari teman-teman saya sarankan agar kiranya jenis kelamin, profesi, kegiatan yang dilakukan sudah jelas ketika dilihat sekilas oleh panitia. Jadi contoh yang saya gambarkan ini, jenis kelaminnya sudah jelas, laki-laki. Profesinya sudah dapat kita tebak seorang taruna, dan kegiatan yang dilakukan juga bisa ditebak orang ini sedang berjalan dan melambaikan tangan. Dan teman-teman perlu tahu juga ukuran dari gambar teman-teman jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, cukup sedang-sedang saja. Jadi proporsional sesuai dengan ukuran kertas. Karena jika gambar teman-teman terlalu besar, hal tersebut mengindikasikan intelektual yang rendah atau cenderung juga kekanak-kanakan. Sedangkan jika gambar terlalu kecil, hal tersebut mengindikasikan perasaan kurang mampu berurusan dengan lingkungan sosial atau merasa ditolak. Semangatnya juga lemah dan ada indikasi perasaan depresi. Selanjutnya untuk letak gambar sendiri, jangan cenderung menggambar berada di posisi kiri atau di atas, di kanan ataupun di bawah. Jadi teman-teman harus menggambar posisinya itu berada di tengah-tengah gambar. Karena jika gambar teman-teman cenderung ke kiri, hal tersebut mengindikasikan yang menggambar itu sering frustasi atau dikuasai oleh emosi. Jika cenderung ke atas, mengindikasikan merasa diri kurang mantap. Sedangkan jika gambar teman-teman berada pada tengah kertas, mengindikasikan adaptasi yang baik. Selanjutnya, gambarlah sesuai dengan jenis kelamin teman-teman. Karena jika teman-teman menggambar berlawanan dengan jenis kelamin teman-teman, hal tersebut mengindikasikan kelainan seks dari teman-teman. Selanjutnya, saya menyarankan agar kiranya gambar teman-teman itu bergerak, jangan pasif. Contohnya ini gambar saya, dia sedang berjalan sambil melambaikan tangan, mengindikasikan orang yang menggambar ini aktif dan mandiri. Selanjutnya garis gambar juga satu tarikan, jadi jangan sampai putus-putus seperti sketsa. Jadi teman-teman menggambar satu garis pasti, karena jika sampai teman-teman menggambar putus-putus seperti sketsa, hal tersebut mengindikasikan perasaan terisolir dari lingkungan. Jadi saya sarankan agar kiranya teman-teman menggambar itu gambarnya pasti, satu garis pasti, jangan sampai putus-putus. Untuk kesan awal selanjutnya, agar kiranya gambar harus jelas, jangan samar atau kabur. Karena jika gambar berupa sketsa yang kabur-kabur, mengindikasikan
orang yang menggambar tersebut kurang berani atau kurang semangat dan ragu-ragu dalam menampakkan diri. Dan perlu juga gambar teman-teman itu terlihat dari raut wajah atau badannya itu terlihat bahagia, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa orang yang menggambar menikmati hidup dan kerjaannya. Selanjutnya, setiap detail bagian tubuh jelas dan lengkap, karena hal tersebut mengindikasikan kecerdasan dari orang yang menggambar. Misalnya, teman-teman harus menggambar alis, mata, hidung, mulut, telinga, semuanya itu harus lengkap. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Rambut, kuku, jari, garis tangan, dan teman-teman juga perlu tahu bahwa seperti manusia pada umumnya, bahwa jari tengah itu terkadang lebih panjang dibanding jari-jari yang lain. Ukuran dari tubuh harus proporsional antara ukuran kepala, badan, kaki, dan panjangnya jangan sampai terlalu panjang atau jangan terlalu besar. Karena kembali lagi hal tersebut mengindikasikan kecerdasan seseorang. Tekanan pada garis juga, garis gambar teman-teman itu harus konsisten. Jangan dimana contoh di bagian pinggang terlalu teman-teman tekan, sedangkan di bagian kaki tidak terlalu ditekan, sehingga garisnya agak tipis dibanding garis di bagian samping tubuh. Karena hal tersebut mengindikasikan emosinya tidak stabil atau mudah frustasi. Karena tekanan garis yang konsisten mengindikasikan penyesuaian yang mantap, tabah, dan gigih meraih cita-cita. Jadi saya sarankan agar kiranya teman-teman tenang dalam menggambar, agar kiranya setiap garis coretan dalam gambar teman-teman itu garisnya konsisten. Bayangan atau shading pada gambar juga tidak perlu, karena terkadang ada orang yang menggambar shading atau bayangan pada gambar. Dia menggambar bayangan. Hal tersebut tidak perlu, karena hal tersebut mengindikasikan merasa tidak mampu atau tidak percaya diri. Terkadang juga orang-orang menggambar shading pada rambut. Jika teman-teman menggambar rambut, terkadang ada beberapa orang yang menggambar garis-garis atau dia mengarsir bagian rambut. Jadi teman-teman tak perlu mengarsir atau melakukan shading tersebut. Selanjutnya, gambar teman-teman itu harus lebih tua dari teman-teman. Jadi teman-teman menggambar seseorang yang lebih tua dari teman-teman, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa teman-teman mempunyai pandangan ke depan atau visioner. Pekerjaan dan aktivitas dari orang yang digambar juga harus sesuai dengan apa yang ingin kita lamar. Contohnya saja kita ingin mengelamar menjadi seorang pegawai negeri sipil, TNI, Polri, seorang taruna. Jadi teman-teman harus menggambar profesi sesuai dengan cita-cita teman-teman atau tempat teman-teman melamar kerjaan atau melamar sekolah. Jadi contoh pada gambar saya ini, saya menggambar seorang taruna karena pada saat itu saya ingin menjadi seorang taruna di salah satu sekolah kedinasan. Jadi saya menggambar seorang taruna. Jangan juga sampai kertas media tempat teman-teman menggambar kotor, kusut, atau sampai basah terkena oleh keringat. Jadi usahakan agar tetap bersih. Gambar dari teman-teman juga harus terlihat rapi sesuai dengan tampilan taruna, polisi, ataupun ASN. Karena aparat sipil negara diwajibkan untuk disiplin dan rapi. Jadi gambar dari teman-teman itu harus rapi sesuai dengan tempat teman-teman ingin mendaftarkan diri. Oke, setelah panitia melihat kesan awal dari gambar teman-teman, selanjutnya panitia akan melihat detail gambar dari teman-teman, mulai dari kepala, badan, hingga kaki. Jadi panitia akan memeriksa semua kelengkapan anggota tubuh dan semuanya itu memiliki arti. Jadi kita mulai dari kepala. Di bagian kepala sendiri, teman-teman harus mengingat bagian kepala digambar lengkap, jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai teman-teman lupa menggambar alis, lupa menggambar telinga. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Karena jika teman-teman menggambar semua anggota badan lengkap, hal tersebut mengindikasikan kecerdasan seseorang. Pada gambar saya ini, saya menggambar seseorang sedang menggunakan baret karena saya pada waktu itu menggambar seorang taruna yang menggunakan baret. Tetapi saya tetap menggambar sedikit rambut di sebelah kiri dan kanan untuk melengkapi kelengkapan anggota tubuh. Jika teman-teman menggambar rambut, yang perlu diperhatikan agar rambut yang teman-teman gambar itu harus rapi. Dan tak perlu diarsir, karena jika teman-teman mengarsir
bagian rambut dan beberapa bagian anggota tubuh, hal tersebut mengindikasikan perasaan tidak mampu atau tidak percaya diri. Jadi cukup bentuknya saja. Jadi contohnya kepala seperti ini, cukup untuk rambut seperti ini saja. Tak perlu diarsir. Seperti itu. Selanjutnya untuk ukuran kepalanya sendiri, teman-teman jangan sampai menggambar bentuk kepala yang terlalu besar atau terlalu kecil dari gambar teman-teman. Jadi gambar teman-teman harus proporsional antara ukuran kepala dan badan. Jangan sampai gambar teman-teman tidak proporsional, karena kepala yang besar sendiri mengindikasikan sifat yang kekanak-kanakan atau penyesuaian sosial dan emosi yang tidak baik. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa rambut yang rapi, jika teman-teman menggambar rambut, hal tersebut mengindikasikan kehidupan teman-teman yang tertata dan tak perlu menggambar shading atau arsir di bagian rambut. Selanjutnya untuk alis, hal tersebut mengindikasikan kemampuan melihat suatu hal dengan cermat dan seksama. Jadi teman-teman jangan sampai lupa menggambar alis. Dan bentuknya juga harus proporsional dengan anggota tubuh. Selanjutnya untuk mata. Mata jangan sampai tertutup, atau teman-teman juga jangan sampai menggambar mata juling. Karena jika mata yang teman-teman gambar juling mengindikasikan suatu kebingungan atau pikiran yang kacau, tidak menentu. Maka saya sarankan agar gambar teman-teman itu matanya berada di tengah-tengah bagian kelopak mata. Untuk telinga sendiri harus simetris antara kiri dan kanan. Jangan sampai di bagian kiri terlalu turun, jangan sampai di sebelah kanan juga terlalu turun. Jadi posisinya simetris antara kiri dan kanan. Jangan juga sampai telinga kiri atau telinga kanan itu ukurannya berbeda. Contohnya sebelah kiri terlalu kecil, sebelah kanan terlalu besar. Mungkin di gambar saya ini telinga sebelah kanannya terlalu kecil. Teman-teman perlu memperhatikan agar kiranya ukurannya sesuai dengan ukuran sebelahnya. Untuk hidungnya sendiri, hal tersebut mengindikasikan suatu kekuatan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa dan harus jelas lubang hidungnya dan hidungnya. Mulut dari gambar teman-teman itu harus jelas melengkung ke atas, jangan sampai melengkung turun, karena jika mulut melengkung turun, gambar manusia dari teman-teman tersebut murung. Dan teman-teman juga harus memperhatikan jangan sampai menggambar mulut hanya sekedar garis tipis saja, hanya sekedar garis pendek saja, karena hal tersebut mengindikasikan perasaan depresi, perasaan bersalah. Jadi teman-teman harus menggambar mulut yang cukup besar dan melengkung ke atas. Dan lebih bagus lagi jika bibir, gigi tampak dengan jelas. Selanjutnya untuk leher, saya menyarankan agar kiranya leher terlihat jelas. Jangan sampai lupa menggambarkan leher, dan bentuknya juga proporsional, karena leher sendiri mengindikasikan suatu kontrol emosi yang baik. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian tubuh. Area ini mewakili betul bagaimana seseorang ingin tampil dan hal-hal apa saja yang ia tekankan dalam upayanya menampilkan diri di lingkungan. Untuk indikasinya sendiri, pundak yang lebar dan besar mengindikasikan perasaan yang kuat dan mampu, sedangkan tangan yang panjang atau lengan yang panjang mengindikasikan suatu ambisi yang kuat dan kasih sayang yang baik. Tetapi teman-teman harus ingat, bentuknya harus proporsional dengan anggota tubuh, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Dan teman-teman harus mengingat, jari harus lengkap, kuku juga harus jelas, ukurannya harus proporsional, garis tangan harus diingat, jangan sampai dilupakan, karena hal tersebut mengindikasikan suatu kontak sosial. Gambar dari teman-teman juga jangan sampai tangannya disembunyikan, jangan sampai tangannya dimasukkan ke dalam saku celana atau disembunyikan ke belakang tubuh. Karena jika hal tersebut teman-teman lakukan atau teman-teman gambar, hal tersebut mengindikasikan ada yang ditutup-tutupi. Jadi baiknya jika teman-teman menggambar tangan dengan posisi terbuka, karena hal tersebut mengindikasikan suatu keterbukaan teman-teman dengan lingkungan sosial. Untuk saku sendiri, jika teman-teman menggambar saku pada manusia yang teman-teman gambar, hal tersebut mengindikasikan sifat yang dependen. Sedangkan jika teman-teman menggambar selipit pada gambar manusia yang teman-teman gambar, hal tersebut mengindikasikan suatu kedisiplinan. Untuk kancing-kancing sendiri, kancing baju, hal tersebut mengindikasikan suatu kebutuhan akan perhatian dan rasa aman. Tetapi pada saat itu saya tidak menggambarkan kancing karena
Saya rasa hal tersebut kurang baik dengan saya, dan saku juga tidak saya gambar karena di baju seorang taruna sendiri tidak ada saku pada bagian dada. Dan teman-teman harus mengingat pula, jangan sampai teman-teman menggambar aksesoris pada tubuh orang yang teman-teman gambar, seperti perhiasan, kalung, cincin, gelang, jam tangan. Jangan sampai, karena hal tersebut mengindikasikan sikap mencari perhatian atau kurang percaya diri. Dan terakhir kita akan beralih ke bagian tungkai, paha, dan kaki. Jadi bagian tungkai, paha, dan kaki ini merupakan area yang banyak dikaitkan dengan kemandirian, arah, gerakan, dan keseimbangan. Jadi kaki yang panjang mengindikasikan suatu kemandirian. Sedangkan pada laki-laki sendiri, kaki yang panjang menunjukkan keinginan yang kuat untuk mandiri. Jadi teman-teman harus menggambar kaki yang panjang karena hal tersebut mengindikasikan suatu kemandirian. Tetapi teman-teman harus mengingat, ukurannya sendiri harus proporsional dengan anggota badan yang lain. Saya rasa saku pada celana juga teman-teman tak perlu gambar, dan teman-teman hanya perlu menggambar kerutan-kerutan pada celana ataupun lengan, bagian pinggang baju taruna, karena hal tersebut mengindikasikan suatu kecerdasan. Oke, jadi itulah tadi video cara menggambar manusia yang telah terbukti mengantarkan saya lolos pada tahap tes psikotes Sekolah Kedinasan di tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat mengantarkan teman-teman lolos pada tahap tes psikotes untuk menggapai cita-cita teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.